Alamnya hijau, kemudian banyak potensi air, banyak batuan juga. Mengelola potensi desa kami berupa bentangan alam dan potensi gunung api purba. Yang dulunya bertani bisa berdagang, yang dulunya seperti anak-anak muda yang dulunya cuma pengangguran itu bisa menjadi pemandu dan sebagainya. Tokoh masyarakat kemudian teman-teman pemuda untuk mengelola potensi desa kita, sepertinya alam, batu. Oke, berarti nanti kita sampaikan dan kita melakukan musyawarah. Gunung Langgeran adalah satu-satunya gunung api purba di Yogyakarta yang terbentuk dari batuan karst atau kapur. Gunung ini ada di Desa Ngelanggeran, Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berada di deretan kawasan Karst Geopark Gunung Sewu yang telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional pada 13 Mei 2013. Berdasarkan penelitian, gunung api ini merupakan gunung berapi aktif sekitar 60 juta tahun yang lalu. Lapisan kapur pada Gunung Langgeran berasal dari lapisan dasar laut yang terangkat, kemudian menjadi daratan jutaan tahun yang lalu, membentuk bebatuan besar menjulang tinggi. Puncak Gunung Api Purba adalah gunung gede di ketinggian sekitar 700 meter dari permukaan laut. Luas kawasan Gunung Api Purba mencapai 48 hektar. Bagi warga sekitar, Gunung Api Purba adalah anugerah. Alam telah menyediakan dirinya untuk dimanfaatkan sebagai mata pencaharian. Dengan kesadaran peduli lingkungan, masyarakat menanam pohon-pohon di area gunung. Mereka pun menjaga lingkungan alam dengan kearifan lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, saya mengajak untuk melakukan diskusi dan musyawarah terkait untuk mengelola Gunung Langgeran berupa aset alam untuk dikelola menjadi sebuah kawasan wisata. Saya mohon pendapat dari beberapa perwakilan pemuda dan tokoh masyarakat untuk nanti mengutarakan pendapatnya untuk pengembangan desa kita. Persatuan dan kesatuan, kegotong royongan itu jangan sampai ditinggalkan. Adik-adik pemuda punya ide yang ingin membuka wisata untuk meningkatkan potensi, meningkatkan pendapatan dari warga masyarakat, kami sangat senang. Itu wisata-wisata apa, terus nanti untuk yang bekerja, itu nanti dari siapa, terus seandainya nanti kita udah bekerja, apakah untuk upah itu nanti, itu bisa cukup untuk kebutuhan kita atau enggak? Saya nambahin terkait dengan wisata, saya setuju. Waktu saya naik gunung, saya itu pernah ketemu dengan orang. Pas saya tanya itu, dia orangnya, ini mas, ini sebenarnya bagus mas. Untuk wisata, mungkin banyak yang belum tahu. Karena aku rasa setuju. Masalahnya daripada babat-babat buka lokasi baru, mending kerja kayak Mas tadi ke Jakarta dapat uang banyak. Tapi kan begini mas, di sisi lain, kalau rame, kalau rame itu kan warga masyarakat itu kan juga merasakan. Betul, tapi kan belum dipikirkan tanaman rakyat yang sini nanti akan dibuka kondisinya kayak apa. Ya, tapi untuk menyudahi permasalahan ini, kita
kita minta pertimbangan dari tokoh masyarakat pada Pak Musidi, mungkin ada masukan dari kita. Monggo. Oke, terima kasih. Mungkin saya setelah mengikuti musyawarah ataupun kita bersama di sini, saya mengambil keputusan bahwasanya saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Mas Sugeng, kemudian Pak Suratijo, kemudian dari Langgaran Wetan tadi menyampaikan kaitannya dengan nanti bagaimana pekerjanya, terus sebaiknya seperti apa. Kemudian itu kan bisa kita musyawarahkan nanti kalau kenapa tidak kita coba apa yang menjadi semangat dari Mas Sugeng dan teman-teman ini. Marilah kita hargai pendapat istilahnya teman-teman kita. Makanya di sini kita diundang untuk memesankan keinginan dari Mas Sugeng ini ingin membuka wisata di Ngelanggeran sini. Marilah kita coba dulu. Terus mesti setuju badan. Setuju, sebenarnya tanggung jawab bareng, kerjaan bareng, aku tak setuju Pak. Oke, langsung kita action ke lapangan bersama. Siap. Sukses untuk membangun bersama. Sukses. Hai, kamar boleh. Yuk, Tutup nih Bang. Dipelopori oleh kaum muda, perjuangan warga desa Ngelanggeran merintis asa pun dimulai. Bergotong royong, membuka jalur pendakian menuju puncak gunung menjadi pekerjaan pertama. Sejak awal, kebersamaan dan persatuan warga menjadi modal utama pengembangan kawasan Gunung Api Purba Ngelanggeran menjadi objek wisata. Berbagai kegiatan aktif dilakukan oleh kelompok pemuda dan masyarakat. Selanjutnya, pemerintah Desa Ngelanggeran melalui surat keputusan Kepala Desa tertanggal 12 Mei 1999 mempercayakan pengelolaan lahan seluas 48 hektar untuk dikelola pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Bukit Putra Mandiri. Dinamika mewarnai pengelolaan objek wisata Gunung Api Purba Ngelanggeran. Sempat terjadi kevakuman pengelolaan setelah terjadi gempa bumi 26 Mei 2006. Hingga di tahun 2007, Karang Taruna mulai lagi muncul ke permukaan untuk melakukan pengelolaan kawasan wisata dengan pendampingan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul. Pada tahun 2007 dibentuk sebuah lembaga badan pengelola desa wisata, kelompok sadar wisata Pok Darwis, yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dari pemuda Karang Taruna, kelompok tani, pemerintah desa hingga ibu-ibu PKK. Anggotanya mencapai 120 orang, 70% kaum muda. Tata kelola yang semakin baik, didukung kondisi lingkungan menghijau dan nyaman, daya tarik objek wisata Ngelanggeran makin meningkat. Pengunjung terus bertambah pesat, baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Promosi menggunakan media teknologi informasi sangat mendukung dalam pengenalan Gunung Api Purba menjadi kawasan wisata. Oke,
Dari Universitas mana, Mbak? Universitas Brawijaya Malang. Universitas Brawijaya Malang. Untuk kegiatan makrabnya, ini kegiatannya seperti ini. Yang mau dipakai. Oke, untuk paket makrab 2 hari 1 malam itu dengan harga 120.000. Itu mendapatkan fasilitas trekking, kemudian homestay, makan 3 kali, termasuk pemandu, api unggun, kemudian fun games, flying fox, pendopo dan asuransi. Dengan label kawasan ekowisata Gunung Api Purba dan Desa Wisata Ngelanggeran, Gunung Api Purba Langka ini telah menjadi objek wisata pilihan yang selalu ramai dikunjungi wisatawan meski bukan hari libur. Menjadi salah satu objek wisata alternatif yang menawarkan keunikan bentang alam yang tersusun dari material vulkanik tua. Wisatawan disuguhi sensasi perjalanan menapaki puncak gunung, melewati jalanan tanah berbatu, lorong-lorong bebatuan sempit. Untuk sampai puncak dibutuhkan waktu tempuh pendakian lebih kurang 2 jam. Perjalanan menuju puncak yang cukup sulit menjadi tantangan tersendiri bagi pengunjung. Ini mentok puncak tanjakan. Lepas ini kita jalan tanah sampai di puncak 7 kakak. Ini perkampungan yang pertama. Udah rumah, ngelewatin jalan tanah tapi tanah lempung. Agak lumayan licin sih kalau tanah lempung. Gunung Api Purba Ngelanggeran, bentang alamnya yang eksotik, menyimpan kekayaan yang lebih besar dari sekedar keindahan panorama puncaknya. Apabila beruntung, wisatawan dapat menyaksikan keindahan matahari terbit dan terbenam dari puncak tertinggi Gunung Api Purba Ngelanggeran. Itu grafiknya cukup signifikan karena ada satu destinasi pengembangan di Embung itu cukup banyak, dan juga dihadiri dari pemerhati ekowisata di Thailand. Itu akan stay di desa kita. Yang saat ini booming di Gunung Kidul itu adalah wisatawan, di mana wisatawan itu konsep pengembangannya itu lebih ke ekonominya, walaupun tujuan utamanya juga itu, tapi di sisi lain kita harus memperhatikan daya dukung, kapasitas dan lain sebagainya. Ketika sebuah destinasi itu tidak bagus atau tidak mampu menjaganya, berapa tahun tidak akan awet, karena kecenderungan orang datang pertama kali bagus, datang kedua kali sudah ada perubahan, datang ketiga kali penuh dengan orang dan pelayanan tidak bagus, itu juga akan menurunkan ranking kunjungan kita. Partisipasi seluruh masyarakat yang terlibat dalam kelompok sadar wisata terlihat dalam setiap pertemuan rutin. Forum ini sekaligus untuk menampung aspirasi masyarakat dan evaluasi kegiatan. Nilai gotong royong dan keswadayaan masyarakat yang begitu tinggi menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan fasilitas objek wisata dan desa wisata Ngelanggeran. Bantuan dana dari pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat dikelola dengan baik dan transparan. Selain dana bantuan dari pihak luar, tidak terhitung dana swadaya masyarakat yang secara sukarela mereka kumpulkan untuk membangun fasilitas objek wisata. Pengelolaan objek wisata membutuhkan banyak sumber daya manusia. Ekowisata Ngelanggeran buka 24 jam sehingga dibutuhkan banyak tenaga kerja, baik sebagai petugas loket, parkir, penunjuk jalan, hingga petugas kebersihan. Saat ini,
ada 100 orang yang bertugas secara bergiliran melayani wisatawan. Peluang kerja bagi warga setempat, khususnya pemuda, terbuka di sini. Mengelola objek wisata secara profesional sudah menjadi tekad pengelola. Demi menjaga keselamatan pengunjung dan mengantisipasi kejadian luar biasa, telah disiapkan alat-alat SAR lengkap. Bagi pengunjung peminat olahraga ekstrim, disediakan fasilitas berbagai kegiatan luar ruang, seperti panjat tebing atau rock climbing dengan 28 jalur pendakian. Wisata minat khusus seperti ini makin banyak peminatnya, dan tebing Gunung Api Purba Ngelanggeran adalah lokasi ideal. Fasilitas bermain seperti Flying Fox pun tersedia. Gunung Api Purba Ngelanggeran sebenarnya merupakan laboratorium alam berkat keanekaragaman hayati, termasuk di dalamnya potensi tanaman kakao. Budidaya kakao dari pembibitan, menanam, fermentasi, pengeringan, hingga pengelolaannya menjadi makanan, menjadi atraksi wisata belajar bertani. Dengan berkembangnya objek wisata Gunung Api Purba, tercetuslah ide untuk membuat makanan khas berbahan kakao. Dodol kakao menjadi makanan khas Ngelanggeran yang dibuat oleh ibu-ibu PKK. Ibarat pepatah, ada gula, ada semut, berkesempatan membuka usaha kuliner pun terbuka lebar. Kelompok usaha ekonomi produktif khususnya kuliner turut dikembangkan dengan membangun Ngelanggeran Mart sebagai pusat penjualan oleh-oleh dan cindera mata. Pengelolaan Desa Wisata Ngelanggeran bekerja sama dengan penduduk setempat menyiapkan rumah penduduk sebagai penginapan atau homestay. Saat ini, ada 80 homestay siap digunakan untuk tempat penginapan program live-in. Gelaran kegiatan budaya ikut bangkit dan berkembang sejak objek wisata Ngelanggeran mulai ramai. Di Desa Ngelanggeran yang berpenduduk 2.679 jiwa ini, wisatawan dapat berinteraksi dengan penduduk dan belajar budaya Desa Ngelanggeran. Ada dua potensi pengembangan, yaitu kawasan ekowisata Gunung Api Purba dan Desa Wisata Pesona Purba Ngelanggeran. Untuk desa wisata dikembangkan menuju desa budaya dan desa pendidikan, yang dimana bisa melakukan aktivitas belajar tentang flora fauna, cocok tanam, seni budaya, dan juga belajar hidup bermasyarakat dengan tata krama setempat. Semangat pagi teman-teman. Semangat pagi, Di lembah Gunung Ngelanggeran dijumpai embung. Bangunan berupa kolam seperti telaga di ketinggian sekitar 500 meter dari permukaan laut. Embung Ngelanggeran luasnya sekitar 5.000 meter persegi, berfungsi untuk menampung air hujan saat musim kemarau. Para petani
bisa memanfaatkan airnya untuk mengairi tanaman mereka. Tujuan lainnya untuk mengairi kebun buah seluas 20 hektar yang dibangun untuk menambah daya tarik wisata. Tanaman kelengkeng, durian, dan rambutan telah tumbuh subur di sekeliling embung. Dibutuhkan tata kelola dan aturan yang tegas untuk menjaga agar objek wisata baru ini tetap bersih, nyaman, dan lestari. Nanti tentunya setelah semuanya tertata rapi, seperti salah satunya warung-warung, tidak ada lagi istilahnya yang membuat warung emplek-emplek seperti itu, tetapi nanti kami dari kelompok Sadar Wisata akan memulai menata. Mudah-mudahan itu semua akan tercapai dan tentunya nanti masyarakat kalau sudah banyak wisatawan yang datang di embung ini akan mendapatkan dampak manfaat yang dirasakan. Pembukaan objek wisata baru untuk membuka peluang pemanfaatan potensi alam seperti air terjun ini. Konsep pariwisata berkelanjutan, pariwisata yang memuaskan kebutuhan wisatawan dan kawasan wisata pada saat ini, seraya melindungi dan meningkatkan peluang di masa datang. Alhamdulillah saat ini kami bisa mengelola potensi desa kami berupa alam dan bentangan Gunung Api Purba menjadi kawasan ekowisata berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat. Masyarakat saat ini sudah bekerja di desanya sendiri. Mereka tidak ingin keluar lagi ke desa, bahkan merantau. Ibu-ibu PKK mengelola potensi lokal menjadi makanan kuliner. Teman-teman pemuda tidak lagi bekerja keluar desa. Dan pengalaman kami ketika kita menjaga alam dengan baik, dengan melestarikannya, maka alam akan memberikan hal yang lebih kepada kita.